Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, qala berfirman Allah Ta'ala maha luhur, maha tinggi, maha mulia Allah. Fi surat Yasin, di dalam surah Yasin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa nufikha, dan ditiupkan fis suri, trompet itu. Faidahum, maka tiba-tiba mereka minal ajdati, dari ajdath. Ajdath jamak dari jadatha. Artinya adalah kuburan. Ya. Maka tiba-tiba mereka minal ajdati, dari kuburan-kuburan, ila rabbihim, menuju Tuhan mereka, yansilun, mereka bersegera. Jadi apa nih yang jadi masalah ini? Ini yang dipermasalahkan adalah kata al-ajdath. Kenapa memakai kata ajdath, bukan kubur? Ya, itu yang jadi persoalan ya. Jadi akan ada saatnya manusia dibangkitkan oleh Allah dari kuburnya. Kapan itu? Ketika sudah terjadi hari kiamat. Ya, nanti akan ditiupkan trompet oleh malaikat yang ditugasi oleh Allah. Yang sampai sekarang memang dia tugasnya cuma meniup trompet saja. Trompet sudah di tangan sekarang. Ya. Jadi begitu ditiup trompet, maka manusia akan bangkit, akan keluar dari kubur mereka. Bapak mau air panas atau air jaya ada kan? Udah dulu ya. Terus yang pahitnya mau sekali. Mau. Baik, apa jawaban penulisnya? Beliau mengatakan ajdath itu memang kuburannya sama saja, artinya ajdath dengan kubur. Tapi ini dia dipilih untuk masalah berbangkit. Di beberapa ayat bahkan, bukan di sini saja ya. Bukan dalam surah Yasin saja. Ya, ada beberapa ayat memakai kata al-ajdath. Ya, untuk hari di mana manusia dibangkitkan dari kubur. Nah, lafaz ini dipilih oleh Allah di sini ya. Dan ada di dua tempat lagi ya. Dia katakan wallahu a'lam. Wallahu a'lam. Ini karena ada sebab. Apa itu? Ajdath itu jamak dari jadath. Alhamdulillah. Ya. Nah, lafaz jadath ini dekat dengan lafaz jadathah. Apa hubungannya jadas dengan jadathah? Nggak ada hubungan. Ya. Bedanya lafaz jadathah itu ada tak marbutah saja di akhir. Ya, jadi jadath dengan jadathah. Nah, sekarang jadathah itu apa sih? Rupanya jadatha itu memiliki makna. Yang dari makna jadatha itu kata jadath diambil. Jadath itu adalah suara orang yang atau makhluk yang mengeruk tanah.
suaranya ya. Jadi kalau kita menggali tanah, itu suara galian itu dengan cangkul duk 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 itu jadatha itu. Disebutnya suara seperti itu adalah jadatha. Suara khuf. Ya, orang kalau berjalan pakai khuf atau pakai sepatu, nah bunyi tek 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 teknya itu namanya jadatha. Jadatha juga adalah suara orang yang mengunyah daging. Itu disebutnya jadatha. Nah, jadi penulisnya mencoba ya menghubungkan antara kata jadath dengan jadatha. Apa katanya? Suara keluarnya orang-orang mati dari ajdath, dari kuburan-kuburan itu. Kemudian mereka bergegas untuk menuju sesembahan mereka. Ya, yang menyembah Allah bergegas menuju Allah, yang menyembah berhala bergegas menuju berhala. Ya. Nah, itu keluarnya orang mati dari kubur itu diserupakan dengan suara orang yang menggali tanah. Suara khuf, suara sepatu ketika jalan atau ketika melompat. Dan kata ajdath untuk makna kuburan ini dikhususkan pemakaiannya untuk orang-orang, untuk manusia yang dibangkitkan dari kuburan, ya bergegas menuju mahsyar. Baik, kita lihat misalnya ayatnya ya. Di surah Al-Qamar ayat 7. Nanti itu kita semua ya dibangkitkan dari alam kubur itu. Dibangkitkan dari alam kubur itu kayak apa ya? Ya. Dalam sebuah hadis memang ada disebutkan ya. Bahwa apabila Allah hendak membangkitkan manusia, maka Allah akan turunkan hujan yang lazij, hujan yang kental, seperti mani, seperti sperma. Lalu bangkitlah manusia dimulai dari tulang ekor, yang kemudian menyusun tulang-tulang yang dibalut ya dengan daging, lalu dibalut dengan kulit. Seperti proses kejadiannya di dalam perut. Akan ada tuh saatnya seperti itu ya. Itu berita tentang alam gaib, tentang kejadian yang akan datang. Ya, dalam hadis yang lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza mata ibnu Adam kulluhu yabla." Apabila manusia mati, maka semuanya akan hancur. Illa ajabat dzanabi, kecuali tulang ekor. Faminhu yurakkabu, karena dari tulang ekor itulah manusia akan tersusun kembali. Ya, jadi keluar dari kubur itu seperti tanaman berarti ya. Seperti tanaman dia. Dari tulang ekor itu dia menyusun tulang-tulang. Semua tulang dibalut dengan daging, dibalut dengan kulit. Ya, singkat ceritanya seperti itu. Ya, kejadian yang maha dahsyat. Ya. Dahsyat luar biasa.
Ini kita lihat di surah Al-Qamar ayat 7 ya. Khusya'an, khusyuk, menunduk, absaruhum, penglihatan mereka, yakhrujuna, mereka keluar, minal ajdathi, dari kuburan-kuburan. Jadi ini yang dipakai itu kata ajdath untuk manusia bangkit dari kubur, keluar dari kubur. Untuk mengisyaratkan apa? Untuk mengisyaratkan bahwa keluarnya manusia dari kubur itu ada mengeluarkan suara. Tuk, 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 tuk. Ya. Ya, sama halnya dengan ini ya. Dengan ketika Allah menyebutkan bahwa setiap tumbuhan mulai tumbuh itu mengeluarkan suara. Ya, misalnya was-samaa'i dzatir raja', demi langit yang memiliki raja', dari kata raja'a itu raja'. Raja' artinya kembali. Ya, tapi ini dipakai untuk istilah hujan. Kenapa Allah mengatakannya raja'? Karena air yang kemarin turun adalah air yang dahulu turun. Jadi tidak kurang, tidak lebih rupanya. Air yang ada di bumi ini adalah air yang sejak pertama kali diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Makhluk yang sangat tua itu air. Makhluk yang sangat tua. Bahkan disebutnya rojak. Karena air yang sekarang kita minum adalah air yang dulu juga itu. Umurnya sudah tua sekali air itu. Terus wal ardi dzatis sada', dan demi bumi yang memiliki sada'. Apa itu sada'? Sada' itu sebenarnya tanaman ya. Tuh. Kenapa disebut sada'? Kenapa yang dipakai kata sada'? Karena tanaman itu ketika tumbuh dia mesti mengeluarkan suara, letupan suara, meskipun kita tidak mendengarnya ya. Misalnya biji ya, kelapa ditaruh di kamar mandi, lama-lama kan keluar tunasnya itu. Itu keluar tunasnya itu pasti dengan gerakan itu. Ada sesuatu yang bergerak, tidak ada sesuatu yang bergerak yang tidak mengeluarkan suara. Itu namanya sada'. Nah, ini bagaimana ya orang keluar dari kuburannya? Ya, pasti mengeluarkan suara. Nah, untuk mengisyaratkan bahwa itu mengeluarkan suara, Allah memakai atau memilih kata ajdath untuk kuburan. Ya, khusya'an, mereka tunduk. Mereka khusyuk, absaruhum, penglihatan mereka. Ya, ini kata khusyuk ya. Jadi khusyuk itu artinya tunduk, pandangan tunduk. Ya, penglihatannya tunduk ke bawah, itu namanya khusyuk. Maka orang sholat nggak boleh lihat ke atas. Harus melihat ke tempat sujud. Ya. Itu juga yang dalam hadis disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sholat itu pandangannya tidak bergeming dari tempat sujudnya. Ya, tidak kemana-mana pandangannya, tidak melirik kanan kiri. Itu namanya khusyuk ya. Yakhrujuna minal ajdathi, mereka keluar dari kuburan-kuburan, ka'annahum, seolah-olah mereka adalah jarodun, belalang, muntasyirun, yang tersebar. Tersebar kemana-mana ya, manusia jumlahnya pasti ya tidak tahu berapa miliar ya, nggak ngerti bakalnya sampai berapa miliar. Ya, jadi yang dipilih adalah kata ajdath ya.
Itu dalam surah Al-Qamar ya. Wa qala, dan Allah berfirman, yauma yakhrujuna, pada hari di mana mereka keluar, minal ajdathi, dari ajdath. Ya, kata ininya nih ya, kata kalau tadi kan, kalau ini jelas ya disebutkan yakhrujun dua-duanya. Ya. Ini ya yakhrujuna, ini juga yakhruj. Yang dipakai kata ajdath untuk menunjukkan bahwa keluarnya manusia dari kubur itu mengeluarkan suara. Siraan, dengan bergegas dengan cepat-cepat, ka'annahum, seolah-olah mereka, ila nusubin, kepada berhala-berhala, yufidun, mereka menuju. Ya. Jadi dibangkitkan manusia dari kuburnya, bergegas menuju Tuhannya. Yang menyembah Allah bergegas menuju Allah, yang menyembah berhala bergegas menuju berhala. Beruntung kita ya menyembah Allah. Nah, jadi untuk keadaan di mana kuburan itu dalam keadaan tenang, maksudnya kuburan itu dalam keadaan tidak ada benda yang menggerakkannya, seperti kalau keluar dari kubur kan ada benda berarti yang menggerakkan kubur itu, sehingga mengeluarkan suara. Ya. Untuk keadaan kuburan yang dalam keadaan diam, tidak ada benda yang menggerakkannya, yang menimbulkan suara, maka kata ajdath tidak dipakai. Yang dipakai adalah al-qubur. Ya, contohnya, jadi kata kubur ini dipakai untuk keadaan di mana kubur itu tidak ada benda yang bergerak yang menimbulkan bunyi di kubur itu. Seperti firman Allah dalam surah Al-Mumtahanah. Qad ya'isu minal akhiratnya. Sungguh mereka, orang-orang kafir itu putus asa terhadap akhirat. Kama ya'isa, sebagaimana putus asa al-kuffaru, orang-orang kafir, min ashabil kubur, ya, dari penghuni-penghuni kubur. Ya, jadi orang-orang kafir yang ada di alam kubur berputus asa, ya tidak menimbulkan suara di kuburan itu. Tuh, maka dipakainya al-kubur, bukan al-ajdath. Di dalam surah Fatir ayat 22 Allah mengatakan, wa ma anta bimusmi'im man fil qubur. Dan tidaklah engkau bisa membuat orang yang di kuburan itu dapat mendengar. Dalam artian apa? Dalam artian orang kalau sudah dikubur tidak bisa didakwahi. Orang kalau sudah mati tidak bisa didakwahi. Orang kalau sudah mati tidak bisa diajarin Al-Quran. Ya. Karena Al-Quran itu dalam surah Yasin disebutkan untuk orang yang hidup. Ya.
Kenapa? Karena kalau untuk orang mati, ya, tidak berguna. Dalam artian hidayah Al-Quran untuk orang mati, orang yang sudah mati tidak berguna. Tuh, bergunanya untuk orang yang masih hidup. Orang masih hidup tapi Al-Quran tidak berguna bagi dia, ya sama seperti orang mati. Gitu arahnya ke sana ya. Baik ya. Kita lihat lagi. Jadi, ketika kubur itu dalam keadaan tenang, tidak ada pergerakan, tidak ada suara, maka dipakainya kata kubur. Tapi kalau dia itu ada letupan-letupan suara-suara, karena gerakan-gerakan yang ada di kubur itu, maka dipakainya kata ajda. Saya coba cek ini ya. Ya. Terus beliau mengatakan memang ada ya. Kata kubur itu untuk ba'tsarah. Apa sih ba'tsarah itu? Saya coba cek ya terjemahan dalam Wa'idhal quburu bu'tsirat. Kenapa dibedakan ya? Ini kata bu'tsirat. Oh iya, beda. Baik. Dia bilang memang ada dipakai untuk kata ba'tsar. Ya. Seperti dalam surah Al-Infitar, wa idzal quburu bu'tsirat, dan apabila kubur itu bu'tsirat. Ya, bu'tsirat itu dibongkar. Afala ya'lamu idza bu'tsira ma fil qubur. Apakah ia tidak mengetahui apabila dibongkar apa yang ada di dalam kubur itu? Nah, beliau mengatakan beda ya. Antara jadasa yang artinya suara orang yang mengeruk, suara kaki yang melangkah dengan cepat, suara apa tadi? Ya, suara daging yang dikunyah. Jadi aksen maknanya yang berbeda. Kalau ini kubur dikeduk oleh orang yang ada di luar. Ya. Itu bu'tsir. Kubur dibongkar. Ya. Dia katakan, meskipun sama-sama mengeluarkan suara, dua-duanya ada perbedaan. Ya. Misalnya,
dia katakan. Itu hanya menunjukkan bahwa menunjukkan dibongkarnya kuburan saja. Nah, seperti misalnya bu'thiratis sanadiq, dibongkar atau dibuka kotak-kotak. Wa bu'thiratil hajat, dan apabila kebutuhan-kebutuhan itu dibuka. Nah, itu tidak menunjukkan, kata bu'thir itu tidak ada menunjukkan adanya kaki yang berjalan dengan cepat, tidak ada menunjukkan adanya manusia yang berjalan dan bergerak dari kuburan. Tapi itu dari luar. Ya. Jadi kalau bu'thir itu dari luar pergerakannya. Tapi kalau jadathah dari dalam pergerakannya dan kaki yang bergerak dengan cepat menuju mahsyar. Gitu ya. Jadi dari sisi lafaz ba'thara itu tidak menunjukkan adanya kaki yang berjalan. Kalau al-ajdath itu kan ada kata yakhrujun, mereka keluar dari kubur sira'an, dengan cepat. Jadi jalan. Itu maka dipilih untuk hal tersebut. Bukan bu'thir meskipun sama-sama mengeluarkan suara. Ya. Gitu ya. Jadi beliau angkat kembali ayatnya ya. Yakhrujuna minal ajdathi sira'an. Ya, sama dengan kata yansilun. Ya, yansilun artinya bergegas ya. Yansilun. Mereka keluar dari kuburan-kuburan itu sira'an dengan bergegasnya. Keluarnya itu pasti mengeluarkan suara. Bergegasnya itu pasti karena ini kan ka'annahum ila nusubin yufidun, seolah-olah mereka bergerak dengan cepat, dengan bergegas menuju nusub, ya, menuju berhala-berhala mereka. Ya pasti mengeluarkan suara lah. Ya, suaranya sepatu, suaranya kaki, seperti itu ya. Jadi di kata jadath, di kata ajdath ini menyimpan makna apa? Makna suara, meskipun maknanya kuburan ya, suara orang yang menggali, ya, orang yang mengeruk, apa ya? Ya, orang mengeruk ya. Suara mengeruk ya, terus satunya lagi suara suara sepatu yang jalan ya, yang ketiga suara daging yang dikunyah. Itu kan nanti kan dari tulang ekor ya. Ya, bergerak, terus ada daging yang dibalutkan di tulang dan seterusnya. Itu makna ajdath tuh. Jadi dia menyimpan makna yang mengisyaratkan kejadian manusia kembali ya saat dibangkitkan dari kubur. Ya, seperti dalam surah Al-Qamar ayat 7 dan 8 ya, khusyana absarum yakhrujuna minal ajdathi. Ya, jadi ada makna keluar dari kubur ya. Ka'annahum jaradun muntashir, seolah-olah mereka adalah belalang yang tersebar. Muhti'ina ila da'i, mereka bergegas menuju penyeru. Yaqulul kafiruna, orang-orang kafir mengatakan hadza yaumun asir, ini adalah hari yang sangat sulit ya.
Tuh, jadi di kata muhti'innya ini artinya musri'in ya. Artinya bergegas seperti yang silun, artinya juga bergegas. Jadi dipilih kata ajdath itu karena ada menyimpan makna mereka bergerak, bergegas, ya, yang menimbulkan suara karena orang lari pasti menimbulkan suara lah di kakinya itu. Beda dengan bu'thir. Kalau bu'thir kuburannya aja. Tidak menunjukkan orang yang dikuburnya itu bergerak. Jadi dia katakan ini semua menunjukkan makna isra', makna bergegas dalam berjalan. Dia katakan tentang daging yang dikunyah, yang itu adalah makna jadath. Yang dari kata jadath itu timbul makna jadatha, timbul makna jadath yang jamaknya ajdath. Dia katakan itu seolah-olah mereka itu keluar ya setelah tanah memakan mereka. Ya, memakan daging mereka. Nah, dalam lafaz kubur itu tidak menyimpan makna seperti yang disimpan oleh kata jadath. Ya, tidak. Ya, maka dipilih kata al-ajdath. Al-ajdath untuk apa? Untuk mengisyaratkan bergeraknya dengan cepat orang-orang yang dibangkitkan dari kubur setelah mereka sebelumnya dagingnya dimakan oleh tanah. Ya. Mana-mana itu yang tersirat dalam kata ajdath. Itu ya. Nah, jadi apa nih yang bisa kita ambil? Ya, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kata yakhrujuna minal ajdathi? Apa tadi ya? Ayatnya mengatakan wa nufikha fis suri fa idza hum minal ajdathi ila rabbihim yansilun. Ya. Ya, pelajaran pertama karena ini bahasannya bahasan sastra ya. Pemilihan kata ajdath hanya untuk menunjukkan bangkitnya manusia dari alam kubur. Ya, dipilih kata itu karena kata ajdath menunjukkan makna suara orang yang menggali tanah, suara kaki yang melangkah dengan cepat, dan suara daging yang dikunyah. Yang manusia apabila masuk ke dalam kuburan, dagingnya dikunyah oleh tanah. Habis. Yang apabila dia dibangkitkan, daging itu akan dilekatkan kembali, dibalutkan kembali di tulang-tulang yang tersusun. Yang kembali disusun oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang apabila dia keluar dari kubur, mereka akan bergegas ya, menuju sesembahan-sesembahan mereka. Ya. Itu ya pertama. Terus yang kedua, makna ajdath dengan kubur itu berbeda. Kubur itu dipakai hanya untuk sesuatu yang tenang.
kuburnya dalam keadaan tenang, tidak ada pergerakan. Nah, kata bu'thirat memang ada suara di bu'thirat itu. Ya. Tetapi yang ditunjukkan bukan makna kuburnya, tapi makna bu'thirnya. Kuburnya yang tetap kubur. Ya. Tidak menunjukkan di kata bu'thirat itu ada orang yang berjalan dari kubur menuju Tuhan mereka dengan cepat dan seterusnya. Ya, jadi ini adalah pilihan kata yang sangat tepat. Ya. Terus pelajaran berikutnya adalah bahwa kita bakalnya mati kita semua. Ya, dimasukkan ke kuburan dan kita akan hancur dimakan oleh tanah. Ya, daging kita dikunyah oleh tanah. Seperti itu tuh. Ya, nanti akan ada saatnya kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu dibangkitkan kita perlu untuk minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita disejahterakan, dimuliakan. Nah, kita semua akan menuju Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang kafir akan menuju sesembahan mereka. Ya. Rumusnya sih memang ya. Rumusnya adalah ayat yang mengatakan ya ayyuhal insanu wahai manusia innaka kadihun ila rabbika. Sesungguhnya kalian itu berjuang menuju Tuhan. Kadhan dengan perjuangan yang sesungguhnya. Famulaqi maka kalian pasti akan menjumpai Allah. Artinya bahwa hidup itu adalah perjuangan. Perjuangan itu menuju kematian. Kematian itu menuju Allah. Itu sih mestinya ya. Jadi hidup itu menuju kematian. Hidup itu harus berjuang untuk mempertahankan hidup. Ya, tapi manusia didesain bakalnya mati. Ya, mati itu untuk apa? Untuk beralih pada kehidupan, fase kehidupan yang berbeda. Ya, nanti ada alam kubur, kita hidup di alam kubur. Ya. Yang paling mengerikan itu adalah apabila rahasia hati kita dibongkar, ya, dibuka. Seperti yang Allah katakan, yauma tublas sarair, akan ada hari di mana semua rahasia akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kira sampai di sini dulu ya. Pasti kan akan ada yang bertanya kan, tapi saya izin dulu bentar. Iya, betul, Ustaz. Iya. Ya. Pengen izin dulu bentar. Iya.
Ya, silakan Bu Nini. Ya, baik. Terima kasih banyak Ustadz atas ulasannya di bahasan nomor 75. Dan silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya terkait dengan bahasan tadi. Saya Bu Nini. Monggo, Bu Ika. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ustadz, sering saya mendengar bahwa ketika jenazah setelah dikubur, kemudian yang mengantar dikubur itu pulang, maka akan bangun jenazahnya waktu dikubur itu, di dalam kuburan maksud saya. Nah, apakah kata Ustadz itu bisa berarti suara-suara ketika jenazah itu bangkit? Sedangkan buksir, bisakah diartikan itu suara dari orang-orang yang pulang mengantar jenazah itu? Saya dengar sih 3 langkah mereka pulang, kemudian sudahlah datang malaikat mungkar nakir dan menanya. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Ya, memang ada hadisnya, itu hadis panjang ya. Itu hadis yang hadis tentang manusia apabila hendak dicabut nyawanya oleh Allah. Yang kafir, yang beriman, ya. Disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam setelah menguburkan seorang sahabat, kasih nasihat. Jadi manusia nanti begitu dikubur terus ditinggalkan oleh orang yang mengantar, nanti dia akan ditanya oleh malaikat. Ya, apakah kata ajdath itu berlaku untuk hal seperti ini? Tidak. Karena ajdath itu untuk suara ini, suara galian, Bu. Duk 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 duk. Satu ya. Terus ajdath itu untuk suara kaki yang melangkah dengan cepat. Ya, di situ kan tidak ada kaki melangkah dengan cepat, di situ duduk aja dia. Ya. Nah, kalau bu'thir itu suara orang yang menggali. Ya. Cuma satu saja yang ada persamaannya ya antara bu'thir dengan ajdath. Ya, di suara galian itu, tapi tidak ada menunjukkan orang keluar dari kubur terus bergegas. Ya, menunjukkan suara kakinya, suara langkahan kaki mereka. Gitu ya, Bu? Oh, berarti ini adalah menggambarkan nanti ya ketika manusia itu dibangkitkan secara bersama-sama, begitu kan Ustaz? Iya. Manusia keluar dari kubur lah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Jadi dalam hadis Abu Dawud itu disebutkan ya, beberapa hadis ya, misalnya hadis tentang ajabadzanab. Ya, idza mata ibnu adama kulluhu yabla faminhu yurakkab. Kulluhu yabla illa ajabadzanabi faminhu yurakkab. Bila anak manusia itu meninggal, maka semuanya akan hancur kecuali tulang ekor. Faminhu yurakkab, maka karena dari tulang ekor itulah manusia akan disusun kembali. Gitu ya. Nah, hadis lain. Hadis lain menyebutkan bahwa apabila Allah hendak membangkitkan manusia, Allah akan turunkan hujan yang kental. Maka manusia setelah bumi itu dihujani dengan hujan yang kental, maka bumi itu tumbuhlah manusia itu seperti kecambah. Ya, dimulai dari tulang ekornya. Nah, seperti apa ya? Tumbuh seperti itu. Mudah sekali bagi Allah. Ya, bahkan manusia itu dalam Al-Quran disebutkan bahwa ia itu persis seperti tumbuhan, ada akar. Nah, seperti saat di dalam rahim itu kan ada akar ya, nempel di dinding rahim, terus tumbuh dia.
dan seterusnya. Saya kira seperti itu, Bu. Baik. Ada lagi? Bisa diterima ya. Yang lain? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bertanya Ustaz. Alhamdulillah Ustaz sudah sehat. Semoga Alhamdulillah sehat. ini sudah batuk berkurang. Sudah sehat sekali ini kayaknya. Nah, mau bertanya Ustaz, apakah cara pembangkitan itu berlaku juga untuk korban-korban semacam yang disebut kemarin itu? Jadi itu kan jasad tidak ditemukan gitu ya, atau bahkan ditemukan tapi tidak sempurna. Gitu. Apakah cara pembangkitannya juga sama dengan orang yang tidak secara sempurna? Ya, sama saja. Ya. Kematiannya satu saja, mati ya, berpisahnya ruh dari jasad ya. Jalannya yang beda-beda. Ada yang kena corona, ya. Ada yang karena musibah banjir, ya, karena tanah longsor dan seterusnya. Ya, kematiannya sama satu, ya, jalannya aja yang berbeda-beda, dan tidak ada yang hilang dari manusia itu. Sama akan dibangkitkan oleh Allah SWT. Enggak kemana-mana, tetap bumi kan? Saya kira itu ya. Oh, ya walaupun secara jasad tidak dikubur satu gitu ya Ustadz ya. Tapi dibangkitkan. Iya. Karena sebenarnya makna kubur itu bisa alam kubur ya Bu. Alam barzakh. Ya, semuanya akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, beruntung orang-orang yang syahid, Ibu. Beruntung sekali. Orang yang meninggal karena corona, dia beriman, wah itu mau bersih ya. Syahid hukumnya. Misalnya dihapus. Ya, tapi yang sedang terpapar corona jangan berharap mati. Ya, nggak boleh. Ya, kalau boleh berharap mati ya, saya juga pengen berharap mati, tapi kan tidak boleh. Tidak boleh kan? Nggak boleh. Iya boleh. Jadi kita terus berusaha, pahala syahidnya sudah kita dapat. Iya. Ya, semua orang yang terkena, semua orang yang bersabar menghadapi corona, terkena corona atau tidak terkena corona, dia bersabar, dia mengharap ridho Allah dari sabarnya itu, dan dia paham bahwa tidak akan terkena, tidak akan terpapar tanpa kehendak Allah, maka dia diberi falahu mithlu ajru syahid. Dalam sebuah hadis yang sahih ya. Maka dia berhak memperoleh pahala seperti orang yang syahid. Gitu. Tapi kalau terpapar terus meninggal, ya syahid. Tapi kita tidak boleh berharap mati karena corona ya. Corona, iya. Kenapa? Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, la yatamannayanna ahadukum al-maut. Fa in kana la budda falyaqul Allahumma in kana in kanatil hayatu khairan li fahyini wa in kana al-wafatu khairan li fatawaffani. Ya. Ya, kalau tidak boleh tidak, kita harus berharap. Waduh, sudah nggak kuat, nggak tahan nih corona, masya Allah, bikin sesak, bikin seperti apa rasanya ya? Iya. Ya Bu ya, kalau lagi sesak, kepala kayak di, betul. Napasnya dipukul-pukul, ya kan? Napasnya terengak-engak ya. Iya, seperti apa itu rasanya ya? Iya. Terus badan tidak ada tenaga sama sekali, lunglai, ya kan? Makan keluar terus ya, Ustaz ya. Ya, saya alhamdulillah ya tertolong, makannya banyak. Alhamdulillah ya. Saya kena lambung Ustaz, aduh. Semua kirim makanan ya,
Jamaah IMK ini kirim makanan semua. Tidak ada yang tidak dimakan. Alhamdulillah. Jadi saya ini naik 2 kilo nih, Bu. Alhamdulillah. Gara-gara corona dikasih makan sama Bapak Ibu semua nih. Alhamdulillah. Ya. Jadi kalau sudah payah ya kayaknya nggak bakal ya. Nggak tahan. Boleh saat itu kita berharap ya. Tapi dengan cara yang benar. Bagaimana kita berdoa, ya Allah, kalau memang hidup untukku lebih baik, maka hidupkan aku, sembuhkan aku. Ya. Tapi kalau ini sudah nggak tahan, kalau wafat lebih baik, ya wafatkanlah aku dalam keadaan diampuni dosa-dosaku. Iya, Bu? Iya. Ya, Islam ini ngajarin kita untuk tetap semangat terus. Iya, semangat. Ya, tidak berputus asa, karena dalam penyakit yang berat itu ada ampunan dosa yang luar biasa. Iya. Ya, maka banyak ya orang yang iri dengan Syekh Ali Jabir. Ya, kenapa bukan kita saja yang mati? Ya, kita kena corona, kenapa kita tidak mati juga? Banyak iri juga. Ya. Ya, semacam saya iri. Ya, tapi Allah masih kasih hidup. Jangan, jangan dulu. Enggak, saya nggak berharap, tapi masih saya banyak, masih yang banyak membutuhkan, Pak Ustadz. Ya, masih banyak ilmu, Ustadz. Jangan, Ustadz. Ya, sempat saya bicara sama istri saya, andaikan saya boleh berharap, saya berharap mati aja supaya syahid gitu. Tapi nggak boleh berharap. Haram mulutnya berharap. Iya, Terus berusaha. Pak Ustadz, Assalamualaikum. Salam. Kalau yang meninggal, 7 langkahnya itu katanya ditanya langsung. Iya. Oleh malaikat itu, betul di dalam hadisnya? Ya, ada hadisnya. Hadisnya ada. Oh itu ya. Iya. Kan ada orang ya supaya tidak ditanya 7 hari 7 malam. Kuburnya ditunggu ya, dibacain Al-Quran. Oh itu mah. Supaya 7 hari 7 malam supaya tidak ditanya. Nanti kan ditanya. Tetap ditanya. Kecuali yang mati syahid ya Pak Ustadz. Ya, yang meninggal syahid tetap nggak ditanya ya kalau yang meninggal syahid. Ya. Hadisnya sih secara umum saja begitu ya. Hadis secara umum orang yang mati syahid sih langsung dikasih bau-bauan sorga. Ya. Ali Jabir ya Allah ya Allah. Ya, orang mati syahid sih nggak ada dosa sudah. Bebas. Ya. Baik, ada lagi? Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Saya senang lihat Ustadz udah ceria lagi. Mudah-mudahan Bu Iis juga nyusul. Amin. Alhamdulillah. Kami doakan terus Pak Ustadz. Kemarin saya masih banyak batuk Bu Ana. Ya. Banyak batuk terus malam ini diobati sama mertua nih. Aduh, nggak tahu ini daun apa pahitnya. Apa ya Ustadz? Nggak tahu nih. Ini hijau kayak gini nih, ada nggak ngerti saya. Ini apa ini? Pahit leder kayak gini. Jadi malam itu saya coba adzan seperti adzannya Mekah gitu. Bisa saya tanpa batuk gitu. Subhanallah. Pagi ini saya ditawari, kata Bu Nini ngajar nggak? Saya bilang, saya coba ya di kamar. Jadi saya latihan, begini. Nggak ada batuk. Ayo, ngajar. Ya, jadi bisa nih saya ngajar. Alhamdulillah. Nggak tahu nih ada daun apa ya. Daun apa ya Ustadz ya? Nggak ngerti. Nanti saya tanya sama istri ya. Kelor kali. Nggak tahu ini kayaknya ada daun berapa. kelor mah nggak pahit Bu. Pahit tak Ustadz? Tapi ini pasti ada daun saga ya karena. Oh daun saga. Kalau daun saga kan pasti manis kan, tapi ini manis pahit campur nih. Oh. Pasti banyak ini. Oh. Ya, Bu Ana silakan. Ya Pak Ustadz, saya
kalau setiap asilah bayaniyah ini mesti mikir dengan tercenung, terharu. Gitu. Iya, Iya, luar biasa. harus meresapkan. Satu, saya mengingat kematian, Pak Ustadz. Kedua, hidup setelah mati. Iya. Nah, pengingat untuk kita semua. Pertanyaannya di sini, Pak Ustadz tadi, yang masing-masing orang mencari sesembahannya. Itu bagaimana dengan sesembahan selain Allah? Dengan sesembahan ateis misalnya, itu bagaimana kembalinya? Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, Pak Ustadz, saya kebetulan ini kan mengajar lingkungan hidup siklus air tadi. Saya tertarik sekali. Memang air itu, Pak Ustadz, air yang sama dibuat siklus oleh Allah. Dan dalam satu literatur saya baca itu 400 tahun perjalanan air itu, kalau nggak diganggu oleh tangan manusia. Itu, jadi Masya Allah Pak Ustadz, jadi saya, begitu Pak Ustadz katakan, saya kan dari ilmu pengetahuan dunia yang saya baca gitu kan. Iya. Begitu di Pak Ustadz gabungkan tadi, saya Masya Allah kebenaran Al-Quran itu benar-benar terkejut saya gitu kan. Iya. Itulah saya tahu bahwa itu pasti Allah telah menentukan demikian. Tetapi kok bisa sampai tepat sekali begitu. Kedua, kehidupan Pak Ustadz, kehidupan. Saya juga menekuni ilmu pertanian itu. Dari kultur jaringan, dari biji, dari semua itu bisa dikembangbiakkan. Jadi begitu tepat ya dalam Al-Quran dikatakan ilmu pengetahuan membuktikan gitu Pak Ustadz. Itu aja yang ingin saya sampaikan. Maha benar Allah dengan semua firman-Nya Pak Ustadz. Amin. Ya Allah. Saya lupa yang pertama apa tadi ya? Yang pertama itu yang kepada sesembahannya itu. Oh iya. Jadi itu bagaimana? Begini ya, manusia itu membutuhkan Tuhannya. Sampai mereka yang menyembah bintang, itu karena ia merasa membutuhkan Tuhannya. Nah, begitu sudah mengalami masa di kuburan, di alam kubur seperti apa siksa kubur, lalu mereka dibangkitkan dari alam kubur, ada di pikiran mereka itu. Ingin selamat. Jadi mereka akan menagih Tuhannya. Seperti mereka begitu masuk di neraka, mereka katakan, ya Allah saya ini masuk neraka gara-gara dia. Jadi berusaha mencari alasan supaya selamat. Jadi para pemimpin penyembah berhala mengatakan, ayo kita bicara sama Tuhan kita. Ilusi saja ya. Begitu dikejar-kejar, dia cari pahala, pahalanya tidak ada. Sudah dibalas oleh Allah. Ya, dia menjumpai, yang dijumpai tetap Allah akhirnya, ketemunya Allah kan? Iya. Ya, ternyata semua hisabnya, semua perhitungan amalnya sudah sempurna. Amalan-amalan baiknya sudah dibalas di dunia. Di akhirat tinggal dimasukkan ke dalam neraka. Gitu ya. Ya. Kalau ateis ini kan tidak menyembah Tuhan. Tidak percaya adanya Tuhan. Ya. Orang-orang ateis, orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang musyrik, sama-sama mereka ini menyembah hawa nafsunya. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa. Tahukah orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Ya. Karena menyembah Yesus itu menyembah hawa nafsu itu. Orang bukan Tuhan kok. Ya, menurutkan hawa nafsu saja. Api disembah menurutkan hawa nafsu saja. Jadi menyembah hawa nafsunya sendiri. Ya. Jadi orang ateis juga sama ya. Dia akan
bertanya-tanya juga pada otaknya sendiri, karena mereka mendewakan otak kan. Setiap hari mereka berselancar, ya, ingin melihat dahsyatnya jagat raya. Berselancar mereka itu. Tapi bukan menambah keimanan, tapi malah menambah kekufuran. Terus yang kedua tentang air, ya. Air ini makhluk yang sangat tua sekali. Makhluk yang sangat tua sekali. Ya, kalau di dalam Al-Quran itu ya ayat yang mengatakan ini ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samaa wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Kalau di dalam itu ya, di dalam Al-Quran tentang tuanya air. Ya. Ini ya katanya dalam surah Al-Anbiya ayat 30 ya. Jadi air itu tua sekali umurnya. Ya. Awalam yaral ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin. Apakah orang-orang kafir tidak melihat bahwa langit-langit dan bumi itu asalnya padu? Ya, lalu kami belah keduanya. Fataqos artinya membelah ya. Ya, jadi ini berbicara asal kejadian. Jadi asal kejadian itu adalah pembelahan. Ya, manusia juga sama, asalnya pembelahan. Ya, dari dua sel menjadi satu, membelah, jadilah manusia. Ya, singkat ceritanya begitu. Semua penciptaan dari pembelahan. Bukan dari ledakan. Kan ada yang menafsirkan ini asalnya dari Big Bang. Big Bang itu sebenarnya pembelahan ya. Ya, pembelahan yang menimbulkan suara. Kenapa? Karena kalau dari ledakan itu tidak menghasilkan produksi. Pabrik meledak tidak menghasilkan produksi. Pembelahan. Ini dibelah besi, ini dibelah besi, ini dibelah terus disatukan. Nah, itu namanya pembelahan ya. Jadi asal kejadian itu adalah pembelahan. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayyin, dan kami jadikan dari air segala sesuatu yang hidup. Nah, asal kehidupan adalah air. Afala yu'minun? Kenapakah mereka tetap tidak mau beriman? Dan seterusnya. Ini bagusnya ayat-ayat ini untuk Bu Ana ya. Ya, untuk kita semua. Karena ini kita maksudnya yang belajar tentang alam ya. Iya, Pak Ustadz. Bagus sekali. Ini tentang gunung yang dipancangkan supaya bumi ini tidak goyang dan seterusnya ya. Ya. Ini kalau dalam Al-Quran Bu ya. Kalau dalam hadis ya, hadis tentang ini, tentang orang dari Yaman ya. Yang datang kepada Rasulullah SAW, mereka mengatakan, ya Rasulullah, ji'naka min ba'idin. Ya Rasulullah, kami datang dari jauh. Linas'alaka an awwali hadzal amr, untuk bertanya kepadamu tentang asal kejadian jagat raya ini. Dari Yaman ke Madinah itu mau bertanya, rombongan pasti kan? Mau bertanya tentang asal kejadian jagat raya. Kenapa sih? Ya, Yaman itu kan tempatnya ahlul kitab itu, Yahudi, Nasrani. Itu pusatnya di Yaman. Sampai sekarang juga. Orang Nasrani banyak, Yahudi banyak. Jadi rebutan sejak dulu. Kapan rajanya dikasih mahkota oleh Persia, oleh Iran, ya berarti Yahudi. Ya. Kapan mahkotanya raja itu dikasih mahkota dari Romawi, berarti Kristen. Nah, di dalam kitab Taurat itu ada namanya kitab Kejadian. Ya, berbicara tentang bagaimana bumi, bagaimana matahari, tumbuhan dan seterusnya. Maka orang-orang Yaman ini begitu masuk Islam, mereka pengen tanya kepada Rasulullah, bagaimana dalam Islam itu? Ya, kalau dalam kitab Kejadian itu sebenarnya kan aneh ya. Misalnya
Allah ciptakan tumbuhan, baru Allah ciptakan matahari. Mana bisa, matahari dulu mestinya. Ya, nggak bisa ada tumbuhan tanpa matahari. Ya, begitu mereka bertanya tentang asal kejadian, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Kana Allahu wa la syai'a qablahu." Allah ada. Dan sebelum Allah tidak ada sesuatu pun yang ada. Wa kana arshuhu 'alal ma, dan arasy Allah ada di atas air. Jadi ada arasy, ada air. Itu makhluk tertua. Wa kataba fi dzikri kulla syai', dan Allah menulis dalam az-dzikr, dalam Lauhil Mahfuz, segala sesuatu. Jadi ada Lauhil Mahfuz, ada pena. Seperti apa barangnya nggak ada yang tahu lah. Itu urusan gaib. Ya. Waktu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Mi'raj, itu beliau katakan, saya mendengar itu bunyi osrek-osreknya pena dituliskan itu. Sampai sekarang masih ditulis. Ya, tulisan tentang takdir itu nggak selesai-selesai terus. Ya, tulisan tentang rencana Allah itu terus. Baru Allah katakan, baru dikatakan, tsumma khalaqas samawati wal ardh. Baru setelah itu Allah ciptakan langit-langit dan bumi. Gitu tuh. Ya, jadi mau bikin apa saja di konsep dulu. Ya, bukan kun fayakun. Ya, kun fayakun itu bukan artinya jadilah langsung jadi gitu, bukan. Ya, kun jadilah fayakun, maka ia berproses menjadi-jadi. Karena fa itu artinya maka, lalu, berarti itu kan proses. Ya, bukan kun fakana, jadilah maka ia sudah jadi, enggak. Kun fayakun. Tahu kan kalau ia itu menunjukkan akan kan? Lalu ia akan jadi berproses. Tapi yang paling menarik adalah di sini adalah tentang bahwa air itu memiliki umur yang sangat tua. Ya, salah satu dari 4 makhluk Allah yang tertua. Arash, air, pena, Lauhil Mahfuz. Bu Ana ya. Itu untuk sementara. Syukran Pak Ustadz, menarik sekali. Aduh, ini jamu apa ini, Pak? Ya, baik Bu Nini, udah jam 6:30. Campurin madu Ustadz itunya. Jamunya. Aduh. Udah resepnya tanpa madu. Aduh, ya Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Alhamdulillah bisa ngajar. Iya, itu obat juga itu Ustadz kalau ngajar. Oh iya, tapi kalau batuk-batuk kayak kemarin mah ya kasihan yang mendengarkan ya. Iya. Perlu di-share itu Ustadz obatnya Ustadz. Kan banyak yang batuk. Perlu di-share obatnya. Oh ya, nanti saya jamunya. Tanya. Jamunya. Iya, ini karena banyak yang batuk. Saya Adam langsung bisa. Masya Allah. Ya. Seperti mertua sayang menantu ya Pak Ustadz. Mertua sayang menantu. Aduh, luar biasa. Semua sayang Ustadz kok, Bu. Menantunya iya, hebat. Iya, makanya. Iya. Di-share ke Ustadz Bani obatnya. Oh iya, iya Ustadz Bani betul. Juga sama juga tuh ya. Batuk. Kemarin masih banyak batuk, ngomong sedikit batuk, tersengal gitu. Gatel gitu ya. Ya. Dari kayak ada angin di sini gitu, mau ngomong kena angin terus batuk. Tapi kalau ini saya nggak ngerti ya saturasi oksigen itu apa sebenarnya. Ya, kemarin saya ukur saturasi oksigen saya 98, 99, luar biasa. Bagus. Ya, betul. Bagus. Assalamualaikum Pak Ustadz, mau bertanya. Silakan. Alhamdulillah Pak Ustadz, pantau sehat ya Pak Ustadz ya. Ya, masih. Barokallah Pak Ustadz. Baik, alhamdulillah. Ini Pak Ustadz kan kalau di alam kubur nanti kan nanti bakal ditanya sama malaikat ya.
Itu kan si jasad itu si roh nanti disatukan lagi dengan jasad, itu sampai kapan roh menyatu gitu, dipisahkan lagi? Ya, selesai pertanyaan langsung dibaringkan ya. Kalau sudah selesai pertanyaan, nanti Allah akan perintahkan ya kepada malaikat untuk kalau untuk orang yang pertanyaannya jawabannya mulus ya, orang beriman, untuk hamparkan permadani dari surga. Ya, untuk setiap pagi dan petang kenikmatan-kenikmatan surga itu diantarkan kepadanya. Tuh. Sehingga dia selalu ingin, ya Allah, kapan nih kiamat? Kenapa? Karena pengen langsung ke surga gitu. Ya. Bau-bauannya saja, ada baru permadaninya saja udah waduh kayak apa ya. Tidak terbayangkan nikmat surga itu. Berarti kayak orang hidup aja gitu Pak Ustadz ya, jadi jasad sama roh bersatu gitu ya, nyatu. Ya bisa gimana itu? Alamnya sudah berbeda Bu, alam kubur. Jasadnya hancur. Tuh, tapi roh itu ditakdirkan untuk kekal, untuk tidak hancur. Jadi apa sih yang disebut kematian? Yang disebut kematian itu adalah firaqur ruhi minal jasad. Ya, berpisahnya ruh dari jasad itu namanya kematian. Jadi ketika ruh itu keluar dari jasad, itu namanya mati. Gitu ya. Makanya Al-Qur'an mengatakan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap yang bernyawa pasti akan mencicipi kematian, merasakan. Nah, kenapa disebut dha'iqah? Karena sebentar saja kematian itu. Ya. Jasad bisa hancur, tapi ruh tidak hancur. Gitu ya. Jadi alam kubur itu adalah alam yang jasad hancur, ruh ya dikasih kenikmatan. Ada juga dikasih kesengsaraan sesuai dengan amalnya. Ya. Gitu ya. Ada Ibnu Taimiyah mengatakan bahwa banyak sekali hadis yang mengatakan bahwa ruh itu, mayit itu mengetahui apa yang terjadi pada keluarganya dan kawan-kawannya. Ya. Fasurra bima kana hasanan wa yata'allamu wa yata'allamu bima kana qabihan. Wa ta'allama bima kana qabihan. Maka ia merasa senang kalau yang terjadi pada keluarganya baik, terjadi pada kawan-kawannya baik-baik saja. Dan merasa tersiksa, merasa merasa tersakiti apabila keluarganya keadaannya tidak baik. Ya, ibunya meninggal, anaknya main game terus, ya, anaknya berbuat maksiat terus, ya. Ibnu Taimiyah mengatakan wa anna dzalika yu'radu 'alaihi ghuduwa wa 'ashiyya. Dan bahwasanya yang seperti itu yang terjadi pada keluarganya itu diperlihatkan oleh Allah. Ya, keluarga yang masih hidup maksudnya gimana? Iya, diperlihatkan oleh Allah. Jadi beritanya tetap sampai, Bu. Beritanya tetap sampai. Jadi hubungannya enggak berhenti. Tuh, maka kita yang orang tua sudah meninggal, ya, jangan sampai bikin sedih orang tua kita yang sudah meninggal. Gitu Syukron ya. Pak Ustadz. Syukron Pak Ustadz ya. Jadi di kubur itu ada kehidupan juga ya. Namanya alam barzakh. Kenapa disebut alam barzakh? Karena alam kubur itu alam yang memisahkan alam antara dunia dan akhirat. Jadi tengah-tengah, ini dunia, ini akhirat. Nah, kubur itu tengah-tengahnya, disebutnya barzakh. Kenapa disebut barzakh? Karena orang yang sudah di alam kubur tidak kembali ke alam dunia. Jadi kalau roh Nabi Muhammad datang, gitu, kita bacain sholawat, ala Taha, ala Yasin, Rasulullah hadir gitu, kata profesor doktor itu tuh ya. Ya itu dia ngayal aja itu. Untuk apa datang nyawanya saat itu?
Keperluan apa? Kalau mau datang ketika Aisyah perang sama Ali itu. Datang, jangan perang, itu menantumu sendiri. Itu paling penting datang. Ya, ini dibacain sholat Rasul datang, enggak lah. Ya. Baik, saya kira cukup ini. Iya, ya. Cukup. Alhamdulillah Ustaz sudah mengajar 1,5 jam. Tanpa banyak batuk. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, baik teman-teman, terima kasih banyak sudah hadir. Jadi di kelas khusus Ta'lim Subuh ini, kalau sudah membahas kitab As'ilah Bayanina nih, pesertanya banyak benar ya Ustaz ya, sampai 40-an gitu ya. Ya, kemarin sudah sampai 70 lebih ya. Sampai ya, 73. Betul. Iya. Jadi insya Allah kita akan bertambah pesertanya, dan kita semua saling doa untuk kesehatan kita, dan jangan lupa jaga prokes. Baiklah, Ustadz nanti mohon maaf, bisakah mengajar bahasa Arab? Belum bisa. Ya, pelan-pelan dulu Bu ya. Iya. Pelan-pelan. Jangan terlalu diforsir. Iya. Baiklah, teman-teman, kita ucapkan alhamdulillah untuk menutup kajian ini. Alhamdulillah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukron Pak Ustadz Bunini, Pak Fahri, jazakallahu khairan katsira. Semoga Pak Ustadz Assalamualaikum. terus membaik dan makin segar. Amin. Alhamdulillah Ustadz sudah balik lagi. Syukron ya Pak Ustadz. Syukron Ustadz, syukron. Ustadz sehat terus. Amin. Perlu ilmunya ya. Amin ya rabbal alamin. Ustadz sepanjang umur. Syukron Pak Ustadz. Mudah-mudahan sehat Ustadz. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Bunini, Pak Fahri, assalamualaikum. Tetap sehat Pak Ustadz. Amin. Terus sehat-sehat, semakin sehat. Amin. Baik Bapak Ibu, saya kunci ya. Terima kasih Pak Syukron Pak Fahri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.